Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa TV One dimanapun berada, alhamdulillah, tiada kata yang paling indah kita ucapkan pada pagi hari ini, pada subuh yang berbahagia ini, kecuali ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada detik ini sampai saat ini Allah masih menganugerahkan kita kesehatan. Mudah-mudahan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita, insya Allah senantiasa kita pergunakan dengan baik. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang insya Allah mendapatkan rahmat di bumi ini, lebih-lebih di akhirat kelak insya Allah. Salawat dan salam kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah rela meneteskan air matanya, rela meneteskan keringatnya, bahkan rela meneteskan darahnya, mengorbankan dirinya. Tentu tidak ada yang diinginkan oleh Rasulullah kecuali kepingin melihat kita umatnya mendapatkan yang namanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita sebagai manusia, apa yang ingin kita lakukan, kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, saudaraku dimanapun berada, manusia diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Dan kami rendahkan mereka. Sebenarnya kita ini sempurna, tetapi tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kita rendah serendah-rendahnya. Kenapa? Karena kita tidak menjaga, kita tidak memaksimalkan kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada diri kita sebagai manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Mereka rendah karena mereka sendiri yang membuat dirinya rendah. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang selalu berbuat kebaikan. Masya Allah, ini penting menjadi semacam renungan kepada saudaraku semua. Iman yang ada pada tubuh kita, kebaikan yang senantiasa kita lakukan, falahum ajrum ghairu mamnun. Sebenarnya mereka melakukan hal itu membuat mereka nyaman, membuat mereka bahagia. Pada dasarnya mereka akan mendapatkan kebaikan, pahala yang terus menerus sampai kapanpun, tidak ada batasannya. Para pemirsa TV One dimanapun berada, manusia diciptakan dari tanah. Kita harus tahu dan memahami, jangan sampai kita berasal dari tanah tapi terkadang kita bersifat seperti langit. Harus kita paham apa sih sifatnya tanah yang harus menjadi pembelajaran untuk kita manusia. Yang pertama, para pemirsa TV One, tanah itu apabila orang menanam padi, maka yang tumbuh adalah padi. Orang menanam cengkeh, yang tumbuh adalah cengkeh. Orang menanam sesuatu, apapun yang dia tanam, maka itulah yang tumbuh. Itulah sifatnya tanah. Maka sebagai manusia kita harus belajar. Saya harus jujur dalam hidupku. Saya tidak boleh curang. Saya tidak boleh mengambil hak orang. Kita tidak pernah melihat orang menanam padi yang tumbuh durian. Kita tidak pernah melihat orang menanam cengkeh yang tumbuh padi. Kalau kamu menanam padi, yang tumbuh adalah padi. Begitulah tanah. Makanya kalau kita merasa bahwa saya berasal dari tanah, maka milikilah sifat kejujuran itu. Saudaraku, di dunia ini boleh jadi kita berhasil lolos dalam pengadilan dunia. Boleh jadi kita mampu melewati pengadilan dunia ini. Tapi yakin saudaraku,
Di akhirat kelak tidak ada istilah lolos. Tidak ada istilah. Kalau kamu baik, maka itu pun akan mendapatkan luar biasa untukmu. Tapi kalau kamu buruk, maka itu pun kamu akan dapatkan nanti. Maka di dalam Al-Quran itu jelas. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada saatnya nanti di mana pada waktu itu mulutmu dikunci, mulutmu ditutup. Mulut ini dikunci, para pemirsa TV One. Mulut ini ditutup. Kenapa? Karena yang bersaksi di hadapan Allah adalah tangannya kita. Yang bersaksi di hadapan Allah adalah kaki kita. Anggota tubuh kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku yang saya hormati, ini penting untuk kita jaga baik-baik. Kejujuran. Bahkan biasa kita dengar ungkapan ulama-ulama kita. Banyak sudah orang pintar, yang kurang adalah orang benar. Mulai sekarang kita tanamkan bagaimana kejujuran itu kepada anak keturunan kita. Dan insya Allah belum ada orang yang hina karena kejujurannya. Belum ada orang yang rendah hidupnya gara-gara kejujurannya. Yang ada adalah mereka hina, mereka rendah. Kenapa? Karena terkadang dia tidak bisa menjaga dengan baik amanah yang diberikan kepadanya. Suka mengambil hak orang, suka mengambil milik orang. Ternyata itu sesuatu hal yang tidak boleh kita hadirkan. Maka pertama sifatnya tanah yang harus kita jadikan sebagai pembelajaran adalah identik dengan kejujuran ini. Saudaraku, mari kita biasakan diri jujur dalam kehidupan kita. Yang kedua, tanah itu pembelajaran yang harus kita ambil dalam tanah adalah yakni ketika ada bangkai yang kita dapatkan. Ketika ada sesuatu yang tidak baik baunya kita temukan. Ternyata tanah memberi solusi. Apa solusi tanah? Silakan kalian gali tanah 1,5 meter atau 2 meter. Lalu masukkan bangkai itu ke dalam tanah. Masukkan yang busuk itu ke dalam tanah. Setelah itu kamu timbuni tanah. Maka bau busuk itu hilang. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika kita sudah tahu keburukannya orang, ketika kita sudah tahu kekurangannya orang, alangkah bijaknya, alangkah baiknya bagaimana akhlaknya tanah. Kita belajar bau busuknya orang, baunya orang kita tutupi. Jangan sampai busuknya orang kemana-mana, itu karena kita. Jangan sampai kekurangan orang bisa berjebar kemana-mana, itu karena kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian tidak sadar ketika kalian menceritakan kejelekan saudara kalian, itu bagaikan kalian memakan mentah-mentah daging saudaramu itu. Masya Allah. Sangat mengerikan tidak, para pemirsa?